Saya izin share screen. Apakah layar saya sudah terlihat? Tidak, Pak. Oke. Ya, kalau udah mungkin saya mulai ya. Ya, sebelum mulai saya ingin mungkin terima kasih sih ke tadi kan Pak Reza dari Kepala Sekolah KIDN udah terima kasih juga nih ke CTI udah mau sharing. Nah, tapi kita juga sebenarnya berterima kasih nih. Saya sendiri pengen juga terima kasih itu dikasih kesempatan untuk berbagi pengalaman yang udah saya lalui, lalu kira-kira nanti bisa bermanfaat bagi siswa dari SMK IDN. Nah, nanti semoga bisa eh, memberikan manfaat gitu ya. Dapat jadi pelajaran juga, lalu kira-kira ke depannya mau seperti apa. Nah, itu kita Iya, betul waktu itu betul. memberikan gambaran. Oke, sebelum mulai, saya juga mau perkenalan diri dulu. Tadi kan Mas Jadu udah sempat mention juga mengenai saya adalah cloud engineer gitu ya. Nah, mungkin kalau di cloud, kita di hmm, CTI sendiri gitu ya, kita ada beberapa cloud engineer technical, itu sebenarnya ada beberapa porsi, yaitu ada bagian solution architect, lalu juga ada yang namanya cloud engineer, dan itu adalah beda tim. Maksudnya masih satu tim technical, tapi secara job desk itu berbeda. Nah, tapi secara ilmunya dia akan tetap mengacu ke cloud untuk apalagi saya adalah AWS Solution Architect. Sebelum itu eh, saya pengen jelasin dulu sih mengenai sebelum kita masuk ke materi opportunity apa aja sih yang bisa kita kejar ketika kita masuk ke cloud, dunia cloud gitu ya. Saya ingin mulai sebentar. Ya, saya pengen mulai dulu dari perkenalan. Tadi kan udah diperkenalkan saya adalah dari Sentral Data Teknologi. Sentral Data Teknologi adalah salah satu subsidiary dari CTI Group. Nah, sebenarnya job desk yang saya lakukan itu apa sih? Saya adalah AWS Solution Architect. Di sini saya handle produk Amazon Web Service. Jadi saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi teknikal gitu ya, arsitektur dari misalnya ada satu customer yang pengen pindah ke cloud. Nah, jadi tugas saya sebagai solution architect adalah saya harus memberikan best practice-nya seperti apa sih. Kita bantu untuk customer itu masuk ke AWS dengan best practice-nya. Jadi ketika pindah ke cloud, kita harus tetap fokus tentang ke security-nya, lalu misalnya redundancy network-nya seperti apa, nanti availability aplikasinya seperti apa. Jadi secara customer itu dapat yang terbaik gitu ketika pindah ke cloud. Nah, oke, jadi sebelum itu kita mau bahas agenda hari ini. Itu kita bagi jadi 4, yaitu adalah About Us. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai CTI Group dan CDT itu apa. Lalu apa sih itu cloud computing? Jadi mungkin teman-teman semua bisa eh, lebih bisa mulai masuk nih pemahaman mengenai cloud computing. Apalagi tadi kan dari Pak Riza info mengenai eh, sekarang untuk materi cloud itu baru di kelas 12 ya. Nah, mungkin nanti ini bisa jadi pengantar. Nah, berikutnya adalah cloud computing opportunity. Jadi kita pengen sharing nih, kira-kira kalau ke cloud itu yang biasa kita kerjakan apa aja sih? Pengalaman kita melakukan apa aja. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman pengen masuk ke cloud, wah udah ada gambaran. Oh, pengen ke cloud tapi pengen ke fokus ke security gitu. Itu ada juga. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa mulai explore. Dan yang terakhir adalah kita juga pengen sharing kalau mau working in tech company itu seperti apa sih jalannya. Misalnya ke CTI Group gitu, itu nanti kita juga berikan sharing sedikit lah ya mengenai materinya. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang pertama. Ini adalah about us. Tadi mungkin Mas Janu juga udah sempat menerangkan CTI Group adalah satu holding company dan di dalamnya itu banyak subsidiary yang handle multiple produk gitu ya bisa kita bilang. Jadi CTI dibangun dari 2003. Nah, di dalamnya ini ada banyak, ada Blue Power, Central Data,
ada CTI Malaysia, Filipina, Defensor. Nah, untuk masing-masing subsidiary ini itu memiliki produknya masing-masing. Jadi misalnya kalau di central data itu kita handle AWS, tapi untuk cloud yang lain itu nanti di-handle sama subsidiary yang lain gitu. Jadi kita akan ada fokusnya masing-masing. Nah, berikutnya ini adalah fokus lebih ke central data teknologi, subsidiary di mana saya berada. Jadi di sini kita pegang ada Amazon Web Service, di sini kita pegang Commvault untuk data backup dan resiliency, untuk server dan storage kita ada Hitachi. Nah, jadi nah ini ada juga di Network and App Security kita ada F5, Sunray. Nah, jadi untuk masing-masing poin ini, masing-masing brand ini adalah yang dihandle sama CDT, Center Data Teknologi. Nah, nanti untuk di subsidiary yang lain itu nanti berbeda. Nah, oke, sorry, pencet. Ya, sebelum masuk ke next berikutnya, saya pengen sharing sedikit sih. Kenapa sih kalau sekarang itu banyak banget term and kalau kita baca itu banyak banget term-term cloud. Ini kita ada berita selama COVID-19 itu cloud computing tuh naik gitu, growth. Lalu ini kita juga udah lihat berita dari Detik kalau kebutuhan cloud di Indonesia tuh terus melesat gitu. Kenapa sih cloud melesat? Lalu kenapa sih banyak sekarang perusahaan tuh mulai pindah ke cloud? Jadi mereka nggak mau beli lagi on-premise server gitu untuk aplikasi yang mereka jalankan. Kelebihan dan kekurangannya apa sih? Nah, ini kita mau bahas di set berikutnya tentang apa sih itu cloud computing. Ya, jadi cloud computing itu apa? Cloud computing adalah on-demand delivery IT resource gitu ya. Jadi kita nggak perlu beli satu server, kita misalnya butuh satu server yang kita untuk menjalankan satu aplikasi gitu ya, misalnya aplikasi pendaftaran sekolah gitu. Itu kan biasanya kita perlu beli komputer dulu atau server gitu ya. Kita di dalamnya nanti kita perlu install operating system, lalu nanti kita perlu maintain physicalnya, networknya seperti apa, ISP-nya. Nah, itu kan kita perlu handle sendiri. Nah, tapi kalau di cloud computing itu adalah semuanya on demand. Jadi kita akan bayar apa yang kita pakai, yang kita butuhkan. Jadi misalnya kita butuh server, kita nggak perlu beli dulu nih, kita langsung tinggal info ke cloud provider-nya, lalu nanti kita langsung, oh kita nanti akan ada pilihan, kita mau nyalakan server dengan spesifikasi yang seberapa. Misalnya 8 core, 16 GB RAM, nah itu nanti kita nggak perlu lagi fisikalnya, tapi kita cukup tahu cara mengaksesnya aja, dan di situ kita dapat kelebihan ya kita nggak perlu maintain dan kita nggak perlu mengkonfigurasi network di level fisiknya seperti apa, ataupun nanti kalau misalnya hardware-nya ada yang rusak itu seperti apa. Nah, itu udah di-manage sama si cloud provider-nya. Nah, kalau kita lihat nih di sini ada contohnya nih, banyak banget cloud computing itu apa aja. Kita tuh ada banyak banget. Misalnya kita mau nyimpan satu file. Di sini kita bisa penyimpanan objek. Lalu kalau kita butuh database, kita juga ada basis data. Nah, ini sebenarnya banyak banget services-services yang bahkan nggak ada di sini, tapi itu ditawarkan sama cloud computing. Mau machine learning gitu juga ada. Jadi kalau teman-teman semua ada yang pengen coba belajar, pengen bikin AI dong, pengen bikin machine learning gitu ya. Nah, itu sebenarnya dari cloud computing udah ada yang menyediakan servisnya juga. Nah, jadi kita nanti cukup rating code-nya atau misalnya kita cukup tune up sedikit gitu ya, kita cukup config sedikit, nah nanti kita bisa langsung pakai seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah perbedaannya gitu ya. Saya pengen menjelaskan perbedaan antara tradisional infrastruktur sama cloud computing. Jadi kalau teman-teman udah aware gitu ya, kalau kita lihat data center yang ada sekarang itu, misalnya kita punya server gitu ya, data center sendiri, itu kita perlu yang namanya punya hardware atau equipment. Jadi teman-teman kalau punya server gitu ya, teman-teman harus fully punya misalnya nanti pendingin servernya, AC-nya, lalu butuh power supply-nya, UPS-nya,
rack-nya, networking-nya, perangkatnya switch, router, itu kan semua perlu disiapkan di traditional infrastructure. Nah, lalu kita juga perlu nih resource sama administration-nya. Jadi teman-teman nanti perlu maintain tiap hari. Jadi misalnya kalian teman-teman perlu ngecek data center, monitoring suhunya berapa ya, apakah suhunya ini overheat atau enggak. Nah, itu kan kalian teman-teman perlu resource dan administration-nya, perlu konfigurasinya seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah kontrak. Kenapa kita sebut kontrak? Jadi kalau teman-teman pengen beli satu server gitu ya, teman-teman itu terlebih lagi kalau kita udah masuknya ke dunia bisnis gitu ya, nanti yang kebutuhan ketika kita mengadakan hardware ataupun equipment itu kita nggak bisa beli hanya untuk di saat ini aja. Jadi misalnya saat ini kebutuhan aplikasinya cuma 4 core nih. Nah, kita itu nggak bisa mengcapping, kita nggak bisa men-stop kalau kita cukup beli 4 core. Tapi kita harus beli sampai ada yang namanya capacity planning. Jadi misalnya kita planning nih, kita planning sampai ke 3 tahun ke depan. Nah, jadi ibaratnya kita udah beli dan itu pun nanti harus kita hardware-nya itu memang harus kita maintain sampai 3 tahun ke depan gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu servernya ternyata aplikasinya udah nggak dipakai lagi, ya tapi kita kan udah kontrak, kita udah beli hardware-nya gitu. Padahal itu harusnya pemakaiannya sampai berapa tahun ke depan. Nah, berikutnya adalah cost. Jadi karena tadi kita mesti ada namanya capacity planning sampai kita persiapkan, 3 tahun lagi ternyata butuhnya adalah 16 core. Nah, jadi kan kita mau nggak mau di pengadaan di awal itu kita beli 16 core, karena kalau kita belinya bertahap itu pasti akan lebih mahal jatuhnya dibandingkan kita langsung beli di depan. Nah, itu adalah traditional infrastructure. Jadi kita punya data center sendiri, punya server sendiri gitu. Nah, lalu kita coba compare dengan yang namanya cloud computing. Kalau di cloud computing itu kita udah yang namanya self-service infrastructure. Jadi udah banyak nih cloud provider kayak AWS gitu ya. DCP itu udah menyediakan namanya self-service infrastructure. Jadi kalau kita butuhnya 4 core, ya udah kita cukup masuk ke konsolnya AWS, kita nanti tinggal pilih, saya mau running 4 core dengan 16 GB RAM. Nanti kita tinggal pilih nih tipe servernya apa. Nah, nanti setelah itu cloud provider yang akan memprovision servernya. Jadi kita tinggal terima jadi mau OS-nya apa, nah itu nanti bisa kita config. Nah, lalu yang berikutnya adalah no upfront expense. Nah, jadi kalau tadi kita lihat di traditional infrastructure, itu kita perlu bayar servernya di depan, karena kan kita beli. Jadi tadi kan kita beli 16 core, ya udah kita di awal bayar 16 core. Walaupun ternyata memang yang dipakai baru 4 core gitu ya. Nah, itu tetap kita harus bayar di depan. Tapi kalau dia cloud computing, itu ada sebutannya no upfront expense. Jadi kita hitungannya kan bayar apa yang kita pakai. Jadi kalau kita pakai 1 jam, ya kita bayar 1 jam. Jadi kita nggak perlu budget besar di depan. Jadi misalnya kalau beli server harganya 20 juta gitu ya di awal. Nah, tapi kalau di no upfront itu di cloud computing itu kita cukup bayarnya tergantung pemakaian. Jadi misalnya bulanan gitu ya. Jadi secara cost kita nggak perlu besar di depan, tapi kita bisa menjadikan biaya operasional tiap bulan. Nah, lalu impact-nya apa sih? Kalau kita udah punya self-service, tapi kita juga nggak perlu expense di depan. Nah, itu adalah improve time to market and agility. Jadi di sini itu kita pengen tekanin bahwa kalau kita pakai cloud computing, itu kita bisa mempercepat inovasi. Jadi misalnya tadi kalau di traditional infrastructure, kita tuh perlu beli dulu servernya, dan itu pun datangnya biasanya agak lama. Tapi kalau di cloud computing, kita butuh satu spek gitu ya. Nah, itu pun nanti dia bisa langsung ready. Jadi secara misalnya kita punya ide, teman-teman punya ide nih, pengen ngembangin satu aplikasi.
Nah, kalau tadi kan perlu di tradisional, perlu beli server. Kalau di sini, oh kita langsung aja bikin di satu cloud provider. Nah, lalu langsung tuh dituangkan aplikasinya, langsung di running. Nah, jadi itu bisa improve time to market and agility-nya. Nah, berikutnya adalah scale up and down. Jadi, kalau tadi kan kita ada sebutin namanya capacity planning. Nah, capacity planning itu untuk 3 tahun ke depan gitu ya. Nah, kalau di cloud itu kita bisa scale up and down bisa dibilang se-fleksibel itu gitu. Jadi misalnya aplikasi teman-teman tuh butuhnya awalnya 4 core, tapi berikutnya jadi naik 8 core. Oh, ternyata nanti itu bisa kita scale up. Langsung kita ganti instance-nya jadi 8 core. Tapi ternyata misalnya ada aplikasi lain gitu ya, yang di awal itu 8 core. Dihitung itu 8 core, tapi ternyata udah 1 bulan, oh ternyata pengguna resource-nya efisien kok, jadi cuma butuhnya 2 core. Nah, itu pun bisa diturunin. Jadi kalau kita di cloud computing, karena kita nggak perlu investasi di depan, kita bisa naikin turunin sesuai kebutuhan. Dan nanti pun biaya yang kita keluarkan tergantung resource yang kita pakai. Jadi kalau pakai 4 core, ya kita bayar 4 core, kalau pakai 2 core, ya nanti turun jadi 2 core. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis service. Ini juga belum semua gitu ya, tapi ini cuma sebagian aja yang kita tampilin. Kita bisa lihat nih di ada banyak service gitu yang ditawarkan. Ini ada mulai dari analitik, ada application service, lalu misalnya di sini ada compute, ada storage, ada database, ada CDN. Kalau teman-teman udah pernah nyobain Cloudflare gitu ya, misalnya pengen ngaktifin Cloud CDN, Content Delivery Network, nah email, push notification, kalau teman-teman misalnya pengen bikin automatic email gitu ya, atau push notification di HP gitu. Nah, sebenarnya di cloud service itu menyediakan juga, jadi teman-teman bisa explore. Nah, ini kan banyak banget nih, kita lihat servisnya. Nah, kira-kira apa sih yang paling sering, yang mungkin bukan dibilang paling sering ya, tapi yang jadi pengalaman dari kita sendiri, saya sendiri gitu ya, yang paling sering ditemui adalah ini. Jadi kalau kita ngomonginnya cloud engineer, yang paling kita temuin adalah ini. Jadi yang perlu kita bantu adalah application and database migration. Jadi misalnya teman-teman ada yang mau fokus ke database nih, jadi pengen database di cloud. Nah, itu sebenarnya ilmunya tetap akan berguna gitu ya, karena kita itu banyak ketemu case kita migrasi database, misalnya database-nya MySQL itu di on-premise, mau pindah nih ke cloud. Tapi pindah ke cloud itu pengen ke database yang lain, Postgre gitu. Nah, itu pun kita banyak ketemu case seperti itu. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang pengen coba belajar, itu dia cloud provider gitu ya, di cloud computing itu bahkan ada disediakan servisnya. Jadi misalnya si service ini dia bisa mentranslatekan data dari MySQL di query untuk diinputkan ke Postgre. Jadi kita ada tools bantunya. Lalu ada juga backup and disaster recovery. Jadi kalau pengalaman kita ya banyak banget, banyak juga customer yang sudah mulai masuk ke cloud, tapi untuk sementara mereka belum benar-benar belum running di cloud. Jadi mereka mulai masuk dengan cara mereka lempar nih backupnya ke cloud. Jadi misalnya ada data center yang mereka kenapa, mereka punya disaster recovery. Nah, jadi di sini kita juga belajar nih gimana sih cara bikin satu sistem yang satu arsitektur yang availability-nya tinggi gitu ya, yang resiliensinya tinggi. Nah, lalu misalnya ada juga nih kalau teman-teman ada yang fokus, udah mulai belajar tentang SAP application gitu ya, ERP gitu kalau kita sebutnya. Nah, itu juga banyak. Lalu misalnya Windows workload ini juga banyak banget. Jadi banyak customer kita yang pakai Windows di cloud AWS gitu ya kalau dari saya. Nah, lalu kalau ada teman-teman juga yang mau fokus ke DevOps, itu banyak banget juga case-nya. Jadi di cloud provider itu biasanya udah
bantu dengan tools-nya. Jadi misalnya teman-teman pengen belajar fokus ke DevOps nih, development dan operation. Nah, itu bisa ada tools bantunya juga. Lalu misalnya teman-teman ada yang fokus ke big data analytics. Nah, itu juga ada container, microservices, dan lain-lainnya. Jadi ini adalah sebagian pengalaman kita gitu ya yang sering kita deliver ke customer, kita bantu customer itu poin-poinnya ini. Jadi kalau ada teman-teman yang memang mau tertarik gitu ya, nah itu mungkin nanti bisa juga mulai belajar dari sini. Seperti itu. Nah, ini saya juga mau sharing mengenai migration pattern gitu ya. Jadi kalau tadi kan teman-teman, saya udah share mengenai apa aja sih yang kita lakukan adalah application and migration ke cloud gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita punya acuan gitu ketika kita mau memigrasikan satu sistem ke cloud. Jadi ini adalah kita sebutnya adalah 7R gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya aplikasi gitu ya, atau misalnya teman-teman ada pengalaman pengen dong pindahin aplikasi dari laptop gitu ya ke cloud seperti apa, atau misalnya dari server on-premise data center ke cloud seperti apa. Nah, ini kita ada pattern-nya. Jadi kita bisa rehost, kita bisa re-platform, kita bisa re-arsitek. Nah, mungkin kalau yang pengen saya tekanin adalah yang mungkin bisa belajar dari rehost. Jadi teman-teman nanti misalnya aplikasinya running di Windows Server 2016 gitu ya di on-premise. Nah, ini nanti bisa dipindah ke cloud dengan pattern yang rehost, skenario rehost. Jadi nanti misalnya kita bisa pakai tools dan itu dipakai buat ngereplikasi OS-nya gitu. Nah, nanti bisa running ke AWS. Jadi ataupun cloud provider lain. Jadi kita nanti bisa tiap cloud provider itu punya tools-tools tertentu gitu ya yang bisa dipakai untuk membantu migrasi. Nah, berikutnya ini adalah DevOps. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang tertarik, DevOps itu apa sih? Sebenarnya DevOps itu flow-nya seperti apa? Nah, ini adalah contoh skenarionya. Jadi di sini adalah mulai dari proses kita melakukan pembuatan aplikasi gitu ya. Kalau ada teman-teman yang ambil jurusannya itu mau fokus ke aplikasi. Nah, itu bisa juga nih belajar nih. Ini ada link referensinya kalau teman-teman tertarik ke apa sih itu DevOps, bagaimana caranya kalau kita mau belajar ke sana, ini ada link referensinya nanti bisa juga diakses. Nah, jadi intinya kalau di DevOps itu kita punya yang namanya pipeline yang bisa kita pakai untuk sebagai prosedur gitu ya. Kalau kita mulai dari membangun aplikasi, membuat aplikasi, gimana cara kita testingnya, lalu gimana kita rilis ke customer. Jadi misalnya teman-teman coding, lalu gimana cara automated testingnya, jadi nggak perlu lagi di testing manual. Lalu gimana cara nanti aplikasinya itu di-push ke production untuk customer. Nah, ops-nya sendiri itu adalah di sini operation-nya. Jadi monitoring-nya seperti apa, nanti untuk plan ke depannya itu seperti apa. Nah, ini adalah DevOps. Nah, berikutnya, ini kalau ada teman-teman juga nih yang tertarik ke big data. Nah, ini saya ngambil use case juga dari Amazon, dari AWS gitu ya. Jadi kita punya data, misalnya data-data sales. Nah, nanti data sales itu mau kita proses untuk menampilkan report. Jadi misalnya teman-teman nanti ketemu use case, ada customer gitu ya, ada perusahaan yang butuh, kita pengen dong lihat report bulanan, harian, lalu misalnya pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Nah, itu kan kita bisa yang membuat yang namanya reporting, atau biasa kita sebut business intelligence atau dashboard. Nah, di sini sebenarnya bisa kita gunakan juga proses service-service cloud computing yang ada itu untuk melakukan ini. Jadi teman-teman nanti bisa belajar juga nih, misalnya gimana sih cara ngolah data gitu ya.
ngolah data mentah, data penjualan, gimana cara kita mengolahnya supaya bisa keluar reporting penjualan tiap bulan, penjualan tiap tahun, tiap harinya berapa. Nah, itu nanti bisa mempelajari di sini, di Big Data and Analytics. Nah, lalu berikutnya adalah microservice. Jadi kalau tadi teman-teman udah belajar mengenai DevOps ataupun Bug banci, ya, DevOps ataupun analitik big data gitu ya. Tapi ternyata teman-teman ada juga yang pengen fokus ke arsitektural gitu. Misalnya pengen fokus ke coding gitu. Gimana sih cara bikin aplikasi yang efisien dan udah microservice? Nah, ini saya pengen share sedikit juga, ada link referensinya ke sini ke Amazon Microservice. Di sini nanti teman-teman bisa mempelajari nih gimana sih satu aplikasi monolith. Nah, mungkin ini kalau ada teman-teman yang belum familiar, jadi kita biasanya sebut ada dua tipe, dua arsitektur aplikasi gitu ya. Yang satu adalah monolith dan yang satu adalah microservice. Apa sih monolith dan microservice? Monolith itu adalah satu aplikasi yang sangat besar gitu ya. Jadi kita misalnya punya aplikasi yang masih satu bundle besar. Mungkin aja kita contoh aplikasi tadi ya, misalnya pendaftaran tadi ya, pendaftaran sekolah. Tapi di dalam aplikasi pendaftaran sekolah itu sebenarnya ada modul-modul yang lain. Ada satu aplikasi besar yang salah satu modulnya adalah pendaftaran. Jadi di dalamnya misalnya ada pendaftaran, ada fitur raport gitu ya, ada learning management sistemnya juga. Jadi kalau mau lihat video pembelajaran seperti apa, testing online gitu ya. Nah, kalau monolith, setiap aplikasi tadi itu berada di dalam satu aplikasi besar. Jadi ketika kita start satu service, satu aplikasinya, nah nanti semua tadi komponen tadi akan ikut aktif. Nah, tapi untuk sekarang itu sudah banyak yang beralih dari monolith ke microservices. Jadi perbedaannya apa sih? Kalau di monolith itu kan kita tadi butuh satu aplikasi besar gitu ya. Nah, tapi misalnya kalau musimnya pendaftaran, itu kan pasti aplikasi yang paling sering diakses adalah pendaftaran murid. Sedangkan untuk aplikasi rapot ataupun learning manajemennya, video-video gitu ya, itu kan jarang diakses. Nah, kalau di monolith itu karena dia berjalan di satu server, di satu aplikasi besar, mereka akan sharing resource. Jadi harusnya yang misalnya di servernya ada 4 core. Ternyata ketika pendaftaran itu keempat core-nya itu diakses sama si modul pendaftaran. Nah, otomatis si fitur yang lain, misalnya video ataupun rapot, itu akan mendapatkan impact, utilisasinya akan berkurang, gitu, performanya berkurang, karena utilisasi CPU-nya dipakai semua sama ketika ada orang yang mendaftar. Nah, berbeda kalau kita microservices. Jadi di microservices ini akan kita pecah-pecah. Jadi misalnya microservices, ini pendaftaran, ini rapot gitu ya yang bawah. Nah, kalau untuk pendaftaran itu nanti misalnya dia jalan di server 2 core. Nah, lalu untuk di rapot dia juga 2 core di server yang berbeda. Nah, kalau udah kita pecah, kita nggak perlu bingung nih kalau ternyata ketika pendaftaran, ya udah berarti untuk microservices pendaftaran bisa kita besarkan jadi 8 core. Ya, jadi ini nggak akan ketika di sini penuh, ketika pendaftaran penuh, nggak akan mengganggu utilisasi dari service rapot gitu. Seperti itu. Nah, lalu mungkin saya pengen balik lagi nih ke teman-teman yang tadi kan saya udah jelasin mengenai service-service ya, tapi saya pengen meng-highlight juga mengenai saya balik lagi ke slide ini, teman-teman yang memang fokusnya itu ke infrastruktur. Jadi kalau misalnya teman-teman punya, oh saya pengen fokusnya ke
server nih, ke operating system, pengen ke security, misalnya ke Linux gitu ya, pengen fokus lagi ke Ubuntu gitu. Seperti apa sih? Nah, jadi teman-teman nggak perlu bingung gitu ya, karena ini kita ada sebutannya adalah core service. Jadi benar-benar core-nya yang paling sering digunakan itu pasti akan tetap membutuhkan yang namanya compute, storage, dan networking. Jadi kalau teman-teman ambil jurusannya TKJ nih, teknik komputer dan jaringan, lalu memang mau fokus ke situ, nanti kira-kira gimana ya kita belajarnya? Oh, itu nggak perlu khawatir, karena di AWS sendiri itu kita tetap akan berurusan dengan yang namanya operating system ataupun compute gitu ya. Kita butuh computingnya. Misalnya butuh berapa core, berapa CPU. Nah, itu tetap kita berhubungan nih. Lalu teman-teman juga, oh gimana ya saya kan fokusnya ke storage, misalnya udah mempelajari melakukan RAID gitu ya. Kita melakukan RAID hard disk itu gimana ya? Nah, di AWS sebenarnya tetap kita bisa melakukan itu. Jadi di AWS di cloud sendiri gitu ya, itu kita tetap berfokus itu akan balik lagi ke on-premise. Misalnya di on-premise itu ada storage, ada network, lalu subnet, lalu misalnya ada routing. Nah, itu semuanya tetap akan muncul ketika teman-teman masuk ke cloud. Jadi ibaratnya yang teman-teman pelajari di TKJ gitu, itu tetap akan kepakai. Jadi perbedaan konsepnya karena dari on-premise tadi, lalu ke cloud itu kan banyak itu ya banyak kita udah nggak perlu setup hardware-nya lagi gitu ya, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena secara konfigurasinya itu masih sama. Jadi tadi mulai dari setup subnet, lalu nanti misalnya setup IP-nya gimana, DNS-nya seperti apa, route table gitu. Itu semua tetap perlu kita lakukan di AWS ataupun di cloud provider lain. Jadi teman-teman nggak perlu bingung itu. Apalagi kalau ada teman-teman misalnya yang memang fokusnya ke security nih, ke security network seperti apa, mau misalnya bikin firewall, lalu misalnya bikin load balancer gitu ya, pengen bikin reverse proxy. Nah, itu semua bisa kita implementasikan juga di cloud. Jadi teman-teman nggak perlu ibaratnya nggak perlu lagi tadi kan belajar ulang gitu ya, karena memang ilmu yang udah dipelajari itu nanti bisa diimplementasikan juga di cloud. Seperti itu. Oh ya, mungkin aku mau nambahin juga. Jadi kalau tadi kan saya kan sebagai solution arsitek gitu ya. Nah, tapi sebelumnya itu saya juga handle untuk produk-produk on-premise. Jadi dulu itu saya handle misalnya saya handle database on-premise, lalu dulu saya sempat set up operating system gitu ya. Misalnya dulu saya sempat Red Hat, lalu pernah juga masuk ke operating system misalnya seperti AIX atau Linux yang lain, Unix itu saya juga pernah masuk, dan ataupun networking itu dulu saya juga belajar gitu ya. Dan berikutnya saya mulai join nih ke cloud. Saya jadi solution architect gitu ya. Saya belajar mulai dari cloud engineer. Nah, itu ternyata ilmu-ilmu yang ada di on-premise itu sebenarnya tetap kepakai. Jadi kita tetap butuh basic-nya dulu di on-premise gitu. Jadi kalau teman-teman dari on-premise sudah punya basic, ketika masuk ke cloud itu start-nya akan lebih cepat dibanding nanti ada orang yang tidak punya basic-nya gitu ya, tidak punya basic storage, teknik komputer, jaringan. Nah, itu nanti teman-teman akan udah lebih punya basic di mana teman-teman tinggal mengcustom sedikit gitu ya pengetahuannya, nanti oh ternyata kalau di firewall-nya on-premise, ketika pindah ke cloud itu sebutannya apa sih? Cuma termnya aja biasanya yang berbeda. Seperti itu. Saya balik lanjut ke slide yang tadi. Nah, berikutnya kalau ada teman-teman yang
tertarik nih ke cloud teknologi, mau seperti apa sih, gimana cara kita gitu ya. Ini teman-teman bisa mulai nih ke CTS salah satunya gitu ya, tech company yang memang bisa memberikan membernya itu tempat untuk belajar dan berkembang. Jadi dulu saya yang sebelumnya belum tahu soal cloud gitu ya, soal operating system, networking, yang memang waktu sekolah atau waktu belajar itu masih memang basic banget, itu saya di sini didapat challenge gitu ya. Saya dapat tempat untuk belajar dan berkembang sampai bisa sekarang, seperti sekarang. Nah, ini adalah 3 core value dari CTA sendiri, itu ada integrity, humble, dan strive for excellence. Jadi teman-teman kalau memang tertarik bisa juga nih nanti mulai cari tahu, nanti mungkin dari tim CTI nanti bisa bantu juga. Nah, kita kalau secara working style itu kita sebutnya adalah hybrid working. Jadi saya sendiri kan pegangnya cloud. Cloud itu kita kebanyakan masih berupa remote gitu ya. Kalau on premise kan kita perlu datang nih ke customer gitu, kita perlu setup servernya. Nah, kalau di cloud itu kita semua remote. Jadi saya sendiri masih banyak WFH-nya gitu ya. Cuma kalau memang ada kebutuhan, saya akan datang ke kantor. Nah, yang berikutnya adalah flexible working time. Jadi kalau bisa dibilang di CTI gitu ya, itu secara jam kerja fleksibel karena memang ada kalanya kan kita ada dapat waktu belajar juga gitu ya. Kita dapat waktu pengembangan diri. Nah, itu di situ cukup fleksibel menurut saya. Lalu value culture, constant learning. Nah, ini benar-benar saya tuh ngerasa di challenge gitu ya ketika masuk ke CTI, benar-benar saya belajar terus banyak project-project yang saya sebelumnya belum pernah handle gitu, tapi tadi kayak misalnya DevOps, data analytic, big data dan analitik. Nah, itu semua saya adalah belajar ketika udah masuk CTI gitu. Saya benar-benar belajar starting dari awal. Sebelumnya saya belum pernah handle, tapi di CTI saya diajarkan, di challenge untuk bisa dan high performing terakhirnya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung nih, kira-kira tech company itu cocok nggak ya untuk teman-teman? Nah, kita sebenarnya kalau secara cara kerja gitu ya, di bagian tech company sendiri nggak semuanya harus technical. Karena ada divisi-divisi, misalnya divisi sales yang memang membantu penjualan barang-barang teknisnya, barang-barang teknologi gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa, kalau memang kita mau ke teknikalnya itu pasti ada. Nah, lalu berikutnya adalah ini fast pace, jadi benar-benar temponya tuh cepat banget. Jadi apalagi sekarang tadi kan kita fokusnya ke cloud computing nih, cloud engineer. Kira-kira banyak nggak sih opportunity-nya kalau kita masuk ke cloud engineer? Ini bisa saya bilang banyak banget. Karena memang tadi kan kita juga lihat cloud computing itu sekarang lagi booming nih, banyak banget customer yang mulai pindah ke cloud, mau mulai itu customer-nya misalnya customer yang berhubungan dengan keuangan gitu ya, finansial, lalu bisnis-bisnis yang lain, properti gitu ya, itu juga semua udah mulai nih masuk ke cloud karena kelebihan-kelebihan yang tadi. Dan yang terakhir yang perlu di-consider adalah karena open to continuously learning gitu ya. Apalagi kalau tadi kan kita lihat di cloud itu banyak banget services yang bahkan saya juga belum pernah cobain. Tadi kan kita lihat bagiannya, di situ ada security, ada core service. Nah, di situ pun banyak banget yang belum saya coba explore. Nah, jadi dari situ teman-teman bisa nih nanti misalnya masuk ke cloud computing, bisa mengembangkan diri, oh saya mau nyobain ini, mau belajar ini. Dan itu pun terbuka lebar gitu kalau teman-teman mau belajar. Nah, kalau untuk
Nah, ini adalah contoh jobnya. Jadi mulai dari ada back office, financial, finance, accounting, warehouse, logistik. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ada sales and marketing. Itu tetap ada butuh walaupun kita tech company gitu ya, kita butuh digital marketing juga, kita butuh business development. Nah, yang kanan ini ada kita butuh teknologis, business analis, sistem analis, developer, data scientist, dan kita juga misalnya terlebih lagi misalnya cloud engineer gitu ya. Jadi cloud engineer dia masuk di bagian yang paling kanan ini. Tapi memang di dalamnya biasanya kita misalnya cloud engineer, tapi dia akan fokus ke developer. Nah, itu nanti kita akan memberikan mereka specialty juga. Jadi mereka misalnya ada cloud engineer yang fokus ke big data. Nanti kita bisa sebut dia sebagai data analis gitu ya, atau data scientist. Jadi dia fokus ke machine learning gitu. Gimana cara bikin machine learning? Case yang paling sering kita temui misalnya menghitung credit score gitu ya. Apakah ketika orang ini mengajukan pinjaman ke bank di approve atau enggak? Nah, itu kita bisa biasa sebut juga data scientist. Nah, itu nanti tergantung spesialitinya. Tapi memang untuk cloud engineer itu kita pengen dari kita sendiri cloud engineer itu kita berikan kewajiban untuk bisa fokus memiliki basic untuk core service seperti itu. Nah, ini kalau ada yang teman-teman pengen coba apply nih ke CTI, bisa masuk ke www.karir.computeradetech.com. Nah, teman-teman bisa akses ini. Nah, nanti bisa lihat nih, kira-kira ada opportunity apa aja sih yang bisa teman-teman coba daftar gitu ya. Nah, nanti selain itu juga di CTI, selain karir, itu nanti juga ada program-program yang lain juga, seperti ada scholarship gitu ya, untuk beberapa subsidiary. Nah, itu nanti teman-teman bisa coba find out juga gitu ya. Bisa nanti misalnya kalau tertarik, bisa hubungin kita, nanti teman-teman bisa kita misalnya butuh penjelasan lebih, nanti kita bisa memberikan informasinya juga. Seperti itu. Nah, ini kita kalau pengen hubungi kita via apa sih? Kita bisa via Instagram, LinkedIn, atau bisa via email. Nah, nanti teman-teman bisa mulai tanya-tanya ke sini ya kalau memang mau tertarik join. Itu kira-kira misalnya ada lagi ada program apa sih tadi misalnya scholarship atau kalau ada misalnya lagi open internship, nah itu nanti bisa teman-teman bisa tanya ke kita. Seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah slide terakhir. Kita mungkin segitu mungkin dari saya. Kita bisa masuk ke sesi Q&A ya Mas Jenny ya. Ya, betul Pak. Betul sekali Pak. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar terkait dari webinar ini. Ya, teman-teman kira-kira ada yang mau tanya nggak nih? Kita bisa diskusi nih kira-kira teman-teman misalnya ada permasalahan, ada yang masih bingung nih misalnya mau karir kemana, kira-kira udah background teman-teman apa, lalu kira-kira kemana nih gitu. Itu juga bisa sih ditanyakan. Atau misalnya perjalanan karir di situ seperti apa gitu ya. Kalau tertarik mungkin bisa. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Oh Ini, iya, sebelumnya open kamera dulu dong. Kita foto-foto bareng. oh ini ada Mas Muhammad Hafiz ya. Oh iya, benar-benar. Mau tanya kalau yang scholarship di sana butuhnya apa aja ya?
Oh, mungkin ini role-nya mungkin ya. Jadi salah satu program scholarship itu biasanya ada untuk technical biasanya, yang saya tahu ya. Jadi kebetulan kan saya memang fokusnya di cloud engineer. Nah, tapi memang setahu saya ada program yang eh, bisa di set gitu ya, misalnya untuk pengen tertarik untuk ketika join ke kita nanti eh, ada program benefit kuliah gitu ya, beasiswa. Nah, itu ada juga sih. Tapi saya mungkin belum nggak bisa make sure, perlu make sure dulu apakah itu memang berlaku ke semua atau ke role-role tertentu gitu ya. Mungkin kalau ini dari kita kan ada juga dari Mbak Sisil ya, mungkin kalau bisa nambahin dari tim HR. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Cecilia dari tim HRD khususnya untuk channel. Mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Hafiz, kita memang ada untuk program scholarship, namun itu juga kebanyakan dari technical. Misalkan nanti juga untuk scholarship-nya nanti akan ditentukan dari mana subsidiaris yang akan mau memberikan scholarship. Dan untuk hal itu nanti berbeda ranahnya nih dengan webinar untuk hari ini. Dan itu nanti teman-teman kalau ada yang berminat untuk scholarship bisa menghubungi saya via LinkedIn di Cecilia Priscilla ya teman-teman. Seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi mengenai entah itu dari cloud atau misalkan ada problem nih dari SMK IDN terkait dengan technical. Teman-teman boleh banget ditanya ini mumpung ada narasumbernya dari Kak Farizal. Atau teman-teman ada yang mau tanya nih tentang Kak Farizalnya nih, mungkin karir path-nya, misalkan teman-teman ingin melamar ke CTI Group, lalu bagaimana sih untuk perkembangan di CTI itu juga boleh teman-teman. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau bisa teman-teman raise hand, terus nanti bisa open mic atau langsung ditanyakan ya teman-teman. Ya. Ini Mbak Jijel nih ada Fatur sama ada Mas Naufal nih. Ini saya langsung jawab mungkin ya. Bagaimana roadmap untuk belajar cloud engineer? Oke, untuk roadmap sendiri ya, saya tadi mungkin saya sempat mention mengenai teman-teman yang memang belajarnya fokus ke TKJ gitu ya. Nah, apakah gimana sih cara roadmap-nya? Nah, kalau dari saya sendiri lebih menyarankan untuk teman-teman coba dulu ke core service-nya. Jadi misalnya kalau teman-teman nyobain dulu nih, gimana sih cara bikin server di cloud, lalu gimana cara kita setting network-nya seperti apa, perbedaannya dengan on-premise seperti apa, karena kita kan nggak perlu akses ke switch-nya gitu ya, ke routernya. Nah, itu nanti teman-teman bisa mulai belajar dulu ke situ. Jadi teman-teman mungkin bisa explore gitu ya. Apalagi Mas Fatur nih pengen udah tertarik roadmap-nya seperti apa. Nah, mulai dari pengimplementasian dulu yang teman-teman pelajarin selama sekolah, selama belajar gitu ya. Nanti coba diimplementasiin di cloud. Perbedaannya apa? Nah, itu nanti teman-teman bisa berangkat dari situ. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa explore tuh ke skill set yang lain. Misalnya tadi ke big data analytic gitu ya. Nah, sebenarnya untuk roadmap sendiri ini dari saya sendiri lebih menyarankan untuk preferable teman-teman sekalian. Jadi kalau berangkatnya bisa dari core service, tapi untuk eksplorasi lebih jauhnya itu teman-teman bisa sesuai minat gitu ya. Misalnya teman-teman memang kedepannya pengen big data, ya udah nanti cukup belajar ke big data. Nah, nanti kalau berikutnya mau belajar yang lain itu teman-teman bisa mulai explore. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Naufal Abdillah ya. Oke. Ini ada Pak jurusan TKJ untuk menjadi orang DevOps, apakah match atau tidak? Soalnya itu kan ada materi dev-nya juga. Oke. Mungkin ini mungkin bisa dibilang kalau kita ngomonginnya TKJ dan DevOps gitu ya, itu kan terutama development-nya gitu ya. Misalnya teman-teman
background untuk belum punya background untuk devnya nih, developernya gitu ya. Nah, kira-kira match atau enggak sih? Sebenarnya ini bisa 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 dibilang match-match aja, karena TKJ itu kan sebenarnya bisa kita pakai sebagai basicnya nih. Kita pengen ketika kita mempelajari DevOps itu kita butuh basic IT-nya juga. Nah, TKJ itu bisa kita pakai, ilmu-ilmu yang dari TKJ itu bisa kita pakai untuk mendukung kita ketika kita mau fokus ke salah satu solusi gitu yang ada di cloud. Mau itu DevOps ataupun data analytics ataupun tadi misalnya ada database itu sebenarnya akan butuh basic pengetahuannya itu basic IT. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Nanti ibaratnya kan teman-teman aja bisa belajar TKJ gitu. Jadi teman-teman harus yakin kalau teman-teman juga bisa belajar untuk solusi-solusi yang lain, misalnya solusi DevOps ataupun Big Data. Nah, itu teman-teman tetap bisa sih situ. Oke, kalau dari teman-teman ada yang masih butuh pertanyaan tadi yang udah dijawab, pengen belajar lebih lanjut gitu ya, nanti juga bisa hubungin ke kita. Atau misalnya mau dilanjutkan pertanyaannya, mau open mic juga boleh. Oke, di sini ada pertanyaan dari Alikans, Mas Alikans ya. Bagaimana resiko menggunakan cloud computing? Oke, nah ini pertanyaannya sering banget nih ditanyakan sama pengguna cloud gitu ya. Kira-kira ada resikonya nggak sih ketika kita pindah ke cloud, terutama security gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya kita nggak akan bisa jawab ini benar-benar bebas resiko. Karena namanya sistem itu pasti harus kita berikan protection kalau memang kita pengen secara security-nya itu bagus gitu ya. Jadi kalau teman-teman ibaratnya punya server di on-premise, dan itu username password-nya itu misalnya root gitu ya. Nah, otomatis itu kan nggak akan secure. Nah, begitu juga dengan di cloud. Jadi kalau teman-teman punya server di cloud, nah teman-teman juga harus melakukan protection. Jadi perlu memberikan perlindungan gitu ya ke server-server yang teman-teman pakai. Jadi misalnya teman-teman harus setup firewall-nya, setup antivirusnya. Nah, itu tetap harus teman-teman lakukan. Jadi jangan karena udah pindah ke cloud, jadi oh saya pindah ke cloud nggak mau nih manage ini lagi. Nah, bukan seperti itu, tapi kita tetap harus proaktif melakukan memberikan perlindungan. Oke, berikutnya ini ada dari Mas Ari Ramadan ya. Izin bertanya mengenai perbedaan SDN atau SD-WAN dengan Cloud Engineer seperti apa? Apakah termasuk ke dalam Cloud Engineer juga? Oke, SDN ataupun SD-WAN, Software Defined Network ya, yang dimaksud mungkin ya, ataupun SD-WAN dengan Cloud Engineer. Jadi SD-WAN adalah salah satu solusi network gitu ya. Jadi kalau kita bisa sebutkan adalah ada banyak customer kita yang mereka pakai on-premise pun mereka menerapkan teknologi SD-WAN seperti itu. Jadi SD-WAN atau SDN itu teknologinya, dan kita sebagai cloud engineer, saya sendiri pernah beberapa case membantu customer kita untuk menerapkan SD-WAN itu juga. Nah, jadi ini sebenarnya teknologi yang bisa kita pelajarin, mau itu sebagai cloud engineer ataupun sebagai engineer di on-premise. Seperti itu, Mas Ari Ramadan. Oke, ini banyak yang izin live ya, karena udah azan ya. Oke teman-teman, mungkin ada lagi yang bertanya? Ya, mungkin teman-teman ada 5 menit lagi nih.
Nah, sebelumnya teman-teman silakan dibuka kameranya karena kita akan foto untuk dokumentasi, teman-teman. Boleh dibuka kameranya. Ayo silakan teman-teman SMK. Silakan dibuka. Masih banyak banget yang tutup nih kameranya nih. Ayo Oke, dibuka ya kameranya. kita dokumentasi dulu ya. Karena mengingat sebentar lagi teman-teman ada kegiatan ibadah ya. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman boleh yuk di open cam dulu kita dokumentasi. Buat postingan nih teman-teman, yuk yang lain kita open cam ya. Yuk bagi yang menggunakan laptop masing-masing silakan dibuka nggak apa-apa. Teman-teman dari SMK ya, silakan. Yuk teman-teman, boleh dirapin dulu rambutnya, siap-siap dulu yuk kita mau foto dulu. Ini masih banyak banget nih, ada Fadla, ada Naufal, ada Abdullah. Ayo dibuka kameranya yuk. Oke, kalau mau bareng teman-temannya nggak apa-apa nih, ramai-ramean. Oke, teman-teman kita siap-siap foto ya. Boleh mau gaya gini juga boleh. Yuk teman-teman kita foto ya. Saya foto layar pertama dulu. Oke, udah ready semuanya? Oke, yang boleh gini juga boleh. Ayo teman-teman. Oke, yuk. Siap-siap ya teman-teman semuanya ya. Oke, kita foto 1, 2, 3. Oke, untuk yang page pertama sudah. Ntar saya save dulu ya teman-teman. Oke, teman-teman tahan dulu posenya ya. Oke, kita lanjut ke page yang selanjutnya teman-teman. Oke, gaya lagi teman-teman. Oke, 1, 2. Oke, yang mau pakai masker juga boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Saya kembalikan lagi ke MC. Oke, terima kasih kepada Bapak Farizal Andrian dan juga Kakak Sisila Prislia atas telah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu mengenai dunia cloud. Kami harap dari materi yang disampaikan oleh Bapak Farizal Andrian bisa memotivasi bagi teman-teman SMK semuanya sehingga bisa mengikuti jenjang karir seperti Bapak. Nah, mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan sebelum kami tutup, Pak? Kesan atau pesan gitu, Pak? Dari Bapak Farizal. Kak Farizal? Iya, oke. Ya, semoga teman-teman, semoga yang saya sharingkan hari ini bisa berguna ya buat teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang masih pengen belajar, pengen diskusi, nah nanti bisa menghubungi saya juga ataupun Mbak Cicil untuk coba kita bantu nih. Kira-kira butuhnya apa sih gitu. Nanti kita bisa diskusi mungkin ya. Ataupun kalau memang kedepannya butuh sesi lagi gitu ya, yang pengen lebih dalam, itu pun juga bisa. Yang Mbak Cicil ya. Betul, Kak. Oke, cukup Pak. Oke teman-teman, sekarang teman-teman buka mic-nya semua, bilang terima kasih kepada bapaknya, dari kakaknya juga bilang terima kasih, yuk. Terima kasih banyak loh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fariza, Kak Cici, sama Kak Janu. Terima kasih. Terima kasih. Yuk teman-teman, sukses semua ya. Semoga Sukses ilmunya semua. bermanfaat. Terima kasih buat Bapak Farizal dan Kakak Cicia. Kami tutup pertemuan ini. Terima kasih Kakak Cicilia. Juga. Balul. Terima kasih kakak semuanya. Ini semuanya. Ya semuanya, kami izin nih. Thank you semuanya. Juga Pak Bobi untuk memfasilitasi kita hari ini. Oke, silakan di out ya. Terima kasih Kak Farizal. Sukses Kak. Terima kasih Kak. Thank you. Terima kasih Kak Janu. Oke teman-teman, silakan di out. Terima kasih. Assalamualaikum.